Siapakah makhluk Allah yang paling taat? Yuk, siapa makhluk Allah yang paling taat? Muhammad. Muhammad? Ya betul. Selain itu, yang paling taat sekali, bukan dari golongan manusia. Siapa? Malaikat. Yang paling taat adalah malaikat. Nah, kenapa kita harus taat? Kita agar bisa mendapatkan surganya Allah. Taat adalah sifat yang mulia. Taat harus kita lakukan kepada siapa? Kita sebagai seorang mukmin, maka kita harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Taat kepada siapa? Allah dan Rasul. Berikutnya siapa? Para ulama, para pemimpin. Berikutnya siapa? Taat kepada orang tua kita. Yang pertama harus kita dahulukan adalah ibu, baru ayah. Kenapa ibu? Karena ibu sudah mengandung dan menyusui kita. Baru ayah kita. Bagaimana Ustazah jika kita disuruh melakukan sesuatu oleh orang tua kita yang bertentangan dengan syariat Islam atau perintah Allah dan Rasul-Nya? Bagaimana Ustazah? Maka kita tolak dengan cara yang makruh. Sebagaimana seorang nabi yang disuruh ayahnya untuk menjual patung. Tetap dijual. Tapi cara menjualnya adalah mengajak kita berpikir. Hai orang-orang, siapa yang mau beli patung yang tidak berguna? Tetapkan dia taat kepada orang tuanya disuruh menjual. Dia menjual. Tapi ketika menjual, dia mengajak berpikir. Ya, siapa yang mau beli patung yang dia tidak bisa mengurusi dirinya? Nah, akhirnya kan berpikir, buat apa ya beli patung, beli Tuhan yang dia tidak bisa membela dirinya, yang tidak bisa mengurusinya. Sama juga ketika dengan kalian disuruh orang tua kalian yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul, maka tolaklah dengan cara yang baik, diingatkan yang baik. Nah, begitu caranya ya. Ada sebuah dalil di surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri, pemimpin di antara kamu. Siapa pemimpinmu? Kalau di rumah ya orang tua kalian, kalau di sekolah adalah guru-guru kalian. Kalau sudah dewasa ya presiden kalian, imam di masjid dan lain sebagainya. Ya, maka kita harus taat. Maka ketika guru kalian memberikan tugas, maka kalian juga harus taat mengerjakan gurumu bertentangan dengan ajaran Islam. Contoh la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil
fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Nah, dasarnya adalah dua ini tadi, hadis dari Rasulullah dan surah An-Nisa 59, bahwa ketaatan itu dalam hal yang baik-baik saja. Tidak ada taat dalam hal yang jelek. Yang pertama, taat kepada Allah. Ketika kita mengaku taat kepada Allah, maka tidak sekedar percaya saja, tetapi harus dibarengi dengan menjalankan perintahnya maupun sunnah-sunnahnya dan menjauhi segala larangannya. Atau disebut makna apa ini? Iman. Taat atau beriman. Ya. Beriman itu adalah percaya di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan perbuatan. Iman. Buah iman adalah taat. Ketika kita taat, maka tidak hanya di dalam hati, oh iya, aku taat kepada Allah, tapi tidak pernah diucapkan. Lisan ini tidak pernah mau mengucapkan. Terus badan ini tidak pernah mau melaksanakan. Maka itu bentuk taat yang salah. Taat yang benar bagaimana? Taat yang benar adalah diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan perbuatan. Sebagaimana hari ini, tidak ada yang tahu kecuali kalian. Kalian bilang, aku berpuasa. Terus sembunyi di balik masker. Ini ngemut permen. Maskernya dipakai, terus ngemut permen. Nggak ada yang tahu kan? Sebenarnya nggak ada yang tahu. Tapi bagaimana ketika kalian taat? Benar-benar kalian berpuasa, merasa dilihat oleh Allah. Walaupun tidak ada manusia yang melihat, kalian juga nggak ngemut permen. Kalian lakukan sesuai dengan waktunya. Dari sebelum subuh sudah berhenti atau pas sholat sudah berhenti untuk makan, dibersihkan mulut ini agar terjaga. Kemudian sampai nanti bunyinya adzan maghrib. Nah, maka apa yang kalian lakukan hari ini adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Ya, berpuasa, sholat, membayar zakat, dan masih banyak lainnya. Saudara, saya ada pertanyaan. Oke. Perintah kepada Allah yang contoh perintah Allah yang wajib adalah meyakini dan menjalankan rukun iman dan rukun Islam. Jangan keliru. Rukun iman ada berapa? Halo. Rukun iman ada 6. Rukun Islam ada 5. Masih hafal sampai hari ini? 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat-malaikat. 3, iman kepada kitab-kitab. 4, iman kepada Rasul. 5, iman kepada hari akhir. 6, iman kepada takdir. Jangan sampai terbolak-balik ya. Kemudian rukun Islam. 1, rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat. Ya, haji bagi yang mampu. Nah, di mana yang di tengah ini boleh ada yang mengatakan dibolak-balik. Syahadat, sholat, puasa, zakat. Ini ada yang boleh dibalik-balik. Ya, karena ada orang yang dia bisa sholat namun tidak bisa zakat. Ada orang yang bisa zakat tapi tidak kuat sholat. Insya Allah sholatnya bisa ya. Bisa dilakukan dengan Quran. Ya. Nah itu. Di surah yang lain juga
ini boleh dibalik dulu. Zakat dulu baru sholat. Kayak gitu. Atau sholat dulu baru zakat atau puasa. Ya. Syahadat, sholat, zakat, dan puasa dibolak-balik. Itu. Sedangkan perintah Allah yang sunnah misalnya dengan beramal solih, berbuat baik, seperti sholat malam, sholat rawatib, bersedekah, menolong orang lain, dan sebagainya. Di mana yang sudah kalian lakukan, insya Allah. Tadi malam sudah sholat sunnah. Apa? Sholat tarawih. Sholat sunnah rawatib juga sudah. Nah, dalam berbuat baik ini ada berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik kepada manusia. Ya. Hablum minallah, hablum minannas. Nah, menjadi mukmin yang dilarang oleh Allah. Apa saja itu hal-hal yang dilarang oleh Allah? Yang pertama adalah syirik. Syirik itu apa, Ustadzah? Syirik adalah menduakan Allah. Menuhankan selain Allah. Ya, tidak boleh. Apa bentuk syirik itu? Menyembah berhala, menyembah patung, mengidolakan BTS. Nggak boleh. Ya. Pokoknya BTS, aku harus bisa lihat BTS. Nah, hati-hati di situ ya kalian. Itu sudah mulai terkikis. Ya, keimanan menuankan. Ya. Itu tadi. Yang pertama yaitu tidak boleh berbuat syirik. Bentuk syirik banyak sekali. Yang kedua, tidak boleh durhaka kepada orang tua. Sebagaimana tadi Ustadzah sudah contohkan, seorang nabi yang dia orang tuanya menganut agama nenek moyang. Tapi beliau tidak pernah durhaka kepada orang tua. Ya. Bahkan dalam Islam pun kita tidak boleh membentak atau bersuara kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga adalah berzina. Apa itu zina, Ustadzah? Berzina adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Zina itu banyak sekali. Mulai dari zina mata, zina hati, zina lisan, zina pendengaran. Ya. Banyak sekali. Yang keempat adalah membunuh orang. Jelas sekali ya, walaupun itu orang kafir, kita dilarang untuk membunuh. Terus gimana Ustazah kalau perang? Beda lagi ya. Selagi orangnya bisa kita ingatkan dengan lisan kita dan kita berikan contoh yang baik, maka jangan dibunuh. Tapi kalau dalam peperangan, maka sah-sah saja. Berikutnya apa? Berikutnya adalah meminum minuman yang memabukkan atau khamar. Yang keenam, memperjualbelikan barang-barang terlarang seperti narkoba dan sejenisnya. Yang ketujuh, mencuri atau mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Yang kedelapan, makan dan minum yang haram. Dan hal-hal yang lain yang dilarang agama Islam. Ustazah, makan minum yang halal, tapi
dia haram cara memperolehnya dan haram cara memasaknya. Apakah boleh Ustazah? Tidak boleh. Ya, makanlah yang halal cara mendapatkannya, halal jenis makanannya, dan halal cara mengolahnya. Ustazah, gimana kalau kita sedang dalam keadaan terjepit atau kita berada di tengah hutan, kemudian hanya ada seekor babi yang dimana kalau kita tidak memakannya, maka kita akan mati sia-sia dan orang lain masih membutuhkan kita. Maka itu diperbolehkan oleh Allah. Hal pengecualian. Namun kalian disarankan, dianjurkan makan dan minum yang haram itu jangan dilakukan. Ya. Nah, maka oleh demikian, seorang yang beriman, seorang yang taat kepada Allah, maka sudah pasti ketika ada perintah Allah, maka kita akan bergegas dan segera mengerjakannya. Contohnya, jika terdengar adzan dan kalian masih HP-an, maka bergegaslah, HP-nya taruh dulu. Segera ambil air wudhu dan sholat. Karena apa? Sholat adalah ukuran pertama nanti. Jika seseorang sholatnya baik, maka semuanya akan dianggap baik. Yang kedua, taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 32. Qul ati'ullaha wa rasulah fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Ya, ketika kita taat kepada Allah, maka taatnya harus sempurna. Dua hal, Allah dan Rasulnya dan pemimpinnya. Sebagaimana yang tadi, kalau tidak taat kepada Rasul, maka cideralah keimanan kita. Allah memerintahkan kita agar taat kepada Nabi Muhammad. Beliaulah manusia yang terpilih untuk mendapatkan wahyu Allah. Beliau mengajarkan dan membimbing manusia bagaimana beribadah kepada Allah yang benar. Jika kita menginginkan kebenaran dan keselamatan, maka harus taat dan mengikuti Nabi Muhammad. Siapa yang mentaati beliau berarti telah mentaati Allah. Mayyuti'ir rasulah faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia adalah taat kepada Allah. Tidak ada taat kepada Allah, suka kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, tapi tidak ittiba Rasul, tidak melaksanakan perintah Rasul. Rasul itu berpakaian rapi, wangi, dan lain sebagainya. Tapi kita enggak wes. Aku pokoknya enggak najis, badek-badek enggak apa-apa, enggak usah dicuci, enggak kena najis, enggak bareng, enggak boleh. Kita ketika taat, maka kita harus mentaati Allah dan Rasul. Apa yang diperintahkan Allah dan yang dicontohkan Rasul harus kita lakukan. Ya. Nabi juga berpesan agar kita senantiasa mengamalkan ajaran-ajaran yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ya. Jadi ketika kita melakukan hal-hal perintah Allah, perintah Rasul, itu tadi sumbernya ada dua. Al-Quran dan hadis. Hadis itu apa, Ustazah? Hadis itu adalah ucapan, perbuatan, atau perkataan, perilaku Rasul itu juga hadis, ya. Hadis itu pengertiannya itu tadi. Apa yang diucapkan,
apa yang dilakukan atau dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, jadi itu tadi pedoman hidup manusia ada dua, Al-Quran dan hadis. Manusia akan selamat jika mengikuti ajaran yang terkandung dalam keduanya. Ada sebuah hadis riwayat Baihaqi, ya ayyuhan nasu inna qad taraktu fikum ma ini atasamtum bihi falal tabillu abadan kitaballahi wa sunnatan nabiyah. Wahai manusia, sesungguhnya aku sungguh telah meninggalkan pada kalian sesuatu. Selama kalian berpegang teguh kepadanya, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Nabi. Nah, itu tadi. Jadi kita yang sekarang ini tidak pernah melihat Allah dan tidak pernah melihat Rasul, beda sama dengan zaman dahulu sahabat yang beliau-beliau itu bisa melihat Rasul langsung dan bisa bercurhat-curhat kepada Rasul langsung, itu enak. Ternyata Zoom-nya Ustazah kurang 10 menit. Oke, jadi maka kita berpegang teguh kepada Allah, kitab Allah dan sunnah Rasul. Bagaimana cara mentaati Rasulullah? Ada 5 cara mentaati Rasulullah, yaitu membenarkan apa yang dikabarkan beliau, mengikuti segala apa yang diucapkannya, baik itu petunjuk maupun larangan. Mengikuti segala apapun yang dilakukannya, baik ringan maupun berat, mudah maupun sulit dan sebagainya. Mengikuti dan mencontoh apapun yang telah beliau tetapkan dalam perbuatan, perkataan, hingga sifat-sifatnya. Menjaga warisannya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jadi kita harus itu tadi membenarkan, mengikuti segala apa yang diucapkan, ditunjuk maupun larangannya Nabi Muhammad SAW, dan mengikuti, melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Nabi kita, walaupun susah bagi kita. Sebagaimana hari ini, ketika kalian merasa puasa itu adalah hal yang berat sekali karena tidak bisa menahan godaan untuk ngemil, ya. Namun kita harus tetap melakukannya. Sebagai seorang muslim, kita harus mencontoh perbuatan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selalu menjaga ibadah, salat wajib tepat waktu dengan berjamaah, bangun di sebagian malam untuk melakukan sholat tahajud, selalu beristighfar dalam sehari lebih dari 100 kali, berzikir dalam setiap kesempatan, dan melakukan tindakan terpuji lainnya. Rasulullah Muhammad SAW membaca Al-Quran hingga meneteskan mata. Gimana dengan kita? Membaca saja masih harus diingatkan, diketak-ketak. Ayo baca, baca, baca. Nah, maka bertepatan dengan bulan Ramadan ini, kita berbanyak untuk membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, memahami Al-Quran, melaksanakan isi Al-Quran. Beliau walaupun sebagai nabi, beliau juga suka mendengarkan bacaan Al-Quran dari sahabatnya. Rasulullah Muhammad selalu berdoa setiap memulai dan mengakhiri pekerjaan. Beliau juga selalu berdakwah, menyebarkan agama Allah siang dan malam, walaupun banyak halangan dan tantangan. Kalian harus mencontoh hal ini, ya, mendakwakan Islam semampu kalian. Rasulullah Muhammad juga berkasih sayang dengan tetangga. Beliau melarang kita menyakiti tetangga dalam hadisnya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Artinya apa? Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangga. Riwayat Bukhari. Ulil amri adalah pemimpin dari kalangan orang yang beriman, yang mendapatkan amanah untuk memimpin kaum muslimin guna menegakkan
keadilan dengan syariat Allah. Seorang mukmin harus taat pada pemimpinnya di dunia selama tidak menyuruh pada perbuatan maksiat atau dosa kepada Allah. Dalam Al-Quran, pemimpin disebut ulil amri, ulama dan pejabat. Mu'i, ya, itu juga pemimpin. Kita taat kepada mereka selama dalam hal yang ma'ruf atau baik dan tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Taat kepada ulil amri ini dilakukan setelah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan kepada pemimpin adalah semata-mata karena diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita perlu memberikan nasihat kepada ulil amri jika melakukan kesalahan atau kemaksiatan agar kembali kepada aturan Allah. Ini pun termasuk bentuk ketaatan. Tadi sudah Ustazah menyakiti tetangganya. Melewati seorang apa namanya? Berulang kali disakiti, berulang kali diberi kotoran, Rasulullah tidak gentar, tetap berbuat baik, menunjukkan perilaku yang baik. Sampai nenek tua tersebut jengkel. Ini gimana sih orang disakiti kok tiap hari senyum? Dan pada suatu saat, qadarullah, nenek tersebut sakit. Namun apa yang dilakukan Rasulullah? Bertanya kepada tetangganya, "Hei, apakah engkau melihat seorang nenek yang biasanya ada itu?" Dan tetangganya nenek itu juga kaget. Ini gimana sih? Nabi Muhammad ini yang tiap hari disakiti, sekarang dia sakit, kok malah dicari. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah mendatangi nenek tersebut, menanyakan bagaimana keadaannya, kemudian membantunya, sehingga luluhlah hati nenek tersebut. Kemudian dengan apa yang dicontohkan, perilakunya Rasulullah yang baik, maka nenek tersebut masuk Islam. Ya, Masya Allah. Jadi kalau kalian disakiti oleh orang lain, maka bersabarlah. Bisa jadi dengan teladan kalian, orang tersebut akan memeluk agama Islam. Betapa bahagianya kita bisa mengajak orang untuk masuk Islam. Itulah tadi pelajaran kita kali ini, sifat terpuji yang harus dimiliki oleh seorang mukmin, ya. Sifat terpuji itu diliputi kita harus taat kepada Allah dan Rasul serta pemimpin kita. Nah, dari situ apakah ada yang ditanyakan? Satu-satu. Yang tanya satu-satu, silakan. Tugasnya Bergantian. apa? Tugasnya apa? Masya Allah, murid teladan tugasnya apa? Tugasnya silakan dikerjakan dulu. Pertanyaan-pertanyaan di bab sifat terpuji. Ya, mungkin antara Ustazah dan kalian beda ya. Kalau bukunya Ustazah buku jadul, halaman 74. Di situ ada pertanyaan, apa itu taat? Taat kepada Allah dan Rasul-Nya bersifat apa? Nah, itu dikerjakan. Terus kemudian untuk yang tugas keterampilan, silahkan kalian buat gambar apa saja atau berupa list sifat-sifat terpuji yang sudah kalian lakukan selama Ramadan ini atau sebelumnya, ya. Dan itu
kalian bertakjil Ustazah? Boleh. Aku membersihkan masjid Ustazah? Boleh. Aku mendengarkan kajian Ustazah? Boleh. Ya. Nah, itu tugasnya ada 2. Tugas berupa keterampilan, itu tadi gambar-gambar keterampilan, gambar-gambar tentang sifat terpuji yang kalian lakukan pada Ramadan ini terutama. Banyak sekali ya, perbanyaklah sifat terpuji di bulan Ramadan ini. Karena sesuatu yang baik-baik di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Terlebih kalau kena malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kapan waktunya? Waktunya adalah 10 hari terakhir, insya Allah. Tanda-tandanya ada.